Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita cepat ketemu di pondok ya. Amin. Kok bengkok sekali nih topi Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak sekali nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan Ana menyampaikan materi lewat Zoom ini, dan antum juga berkesempatan untuk menerima materi lewat Zoom ini. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikut beliau di yaumil akhir. Sekarang kita akan mengulang kembali materi apa yang Ana sampaikan di video kemarin ya, tentang kebugaran jasmani. Kita akan membahas kebugaran jasmani, ada 4 bagian. Yang pertama, pengertian kebugaran jasmani, hakikat kebugaran jasmani. Ketiga, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, dan yang keempat, manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, mengenai pengertian kebugaran jasmani. Adapun pengertian kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk mengerjakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai tenaga cadangan untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, kita harus melatih semua komponen dasar kebugaran jasmani. Ada 3 hal penting dalam kebugaran jasmani secara umum. Yang pertama, fisik. Kedua, peranan organ. Dan ketiga, respon otot. 3 hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fisik. Fisik yaitu berkenaan dengan tulang, otot, dan bagian tubuh yang lainnya. Yang kedua, fungsi organ, yaitu berkenaan dengan efisiensi jantung, pembuluh darah, dan pernapasan, dan peranan dari organ besar tubuh lainnya. Dan yang ketiga, respon otot, yaitu merupakan daerah ketiga dari kebugaran jasmani dan menjadi perhatian khusus karena berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dari otot rangka dan otot halus. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu hakikat kebugaran jasmani. Hakikat kebugaran jasmani. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Semakin tinggi kebugaran jasmani seseorang, semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerja kian produktif jika kebugaran jasmani kian meningkat. Program latihan kebugaran jasmani perlu direncanakan secara sistematis atau terjadwal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan kemampuan kerja tubuh. Proses latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara cermat, teratur, dan tepat akan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani secara otomatis. Hal ini akan menyebabkan seseorang kian terampil, kuat, dan efisien dalam bekerja. Menurut kaidah kebugaran dapat dibagi menjadi 2 kategori. Menurut kaidah dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performa atau kebugaran motorik. Adapun bagian-bagian dari kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, yang pertama, kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan aerobik atau daya tahan paru-paru dan jantung.
Yang keempat, fleksibilitas atau kelenturan. Adapun kebugaran jasmani yang berkaitan dengan performa atau kebugaran motorik meliputi kecepatan, koordinasi, agilitas, power, dan keseimbangan. Dan sekarang kita masuk yang ketiga, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani berkenaan dengan pembinaan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kinerja organ-organ tubuh secara maksimal. Maka perlu mengenal beberapa unsur yang perlu dilatih, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan otot jantung dan paru-paru, dan kelenturan. Adapun pengertian dari masing-masing tersebut, yang pertama kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dan komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam menggunakan otot yang dapat menerima beban sewaktu-waktu. Yang kedua, kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan gerakan terus-menerus dalam bentuk yang sama, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, daya tahan otot jantung dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Dan yang terakhir, kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan melakukan gerakan dalam ruang sendi. Nah, kelenturan ini kita bagi menjadi dua, yaitu peregangan statis dan peregangan dinamis. Sama halnya kita melakukan pemanasan pasif dan pemanasan aktif. Untuk pemanasan statis itu sama dengan pemanasan pasif. Dan yang dinamis itu pemanasan yang aktif. Contoh untuk pemanasan dinamis atau aktif, yaitu adapun kita melakukan gaya loter I, loter S, ya, kayak kita pemanasan sebelum kita melakukan aktivitas. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Derajat kebugaran jasmani seseorang sangat menentukan kemampuan fisiknya dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Semakin tinggi derajat kebugaran jasmani seseorang, kian tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kebugaran jasmani kian meningkat. Untuk latihan kebugaran jasmani yang teratur, baik dan benar akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Ada 8 ini, akan berpengaruh pada 8. Yang pertama, pengaruh latihan akan meningkatkan efisiensi kerja jantung. Yang kedua, pengaruh latihan akan meningkatkan daya kerja paru-paru secara efisien. Yang ketiga, pengaruh latihan akan meningkatkan tumbuh dan kurangnya pembuluh darah. Yang keempat, pengaruh latihan akan meningkatkan volume darah sehingga lebih meningkat sarana penyaluran oksigen lebih banyak ke seluruh jaringan tubuh. Yang kelima, pengaruh latihan akan meningkatkan tegangan otot dan pembuluh darah serta mengubah jaringan yang lemah dan lunak menjadi jaringan yang kuat dan kokoh. Yang keenam, pengaruh latihan akan mengubah kondisi tubuh yang terlampau gemuk menjadi tegap dan berisi. Nah, ini arsat ini. Karena arsat ya. Arsat, mana arsat? Arsat makan terus, Tad. Makanya ini, antum harus latihan ya.
Terus berlatih. Pengaruh latihan akan mengubah kondisi tubuh saat yang terlampau gemuk. Ana juga termasuk gemuk ya, tapi masih gagahan. Gemuk menjadi tegap dan berisi. Yang ketujuh, pengaruh latihan akan meningkatkan konsumsi oksigen secara maksimal. Yang kedelapan, pengaruh latihan dapat mengubah seluruh pandangan hidup kita. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan ada soal mengenai tentang kebugaran jasmani. Antum bisa menonton lagi video ya, video yang Ana bagikan itu. Ada pertanyaan atau kurang jelas? Ya? Sudah jelas atau Ana ulangi lagi dari awal sampai akhir? Sudah ya? Ustaz, ada nanya, Ustaz? Nanya ada. Ustaz, kalau kita olahraga itu yang paling keras bekerja itu jantung atau paru-paru, Ustaz? Maksudnya kerja gimana? Misalnya kalau kita olahraga yang paling keras bekerjanya antara jantung sama paru-paru itu yang mana, Ustaz? Nah, antum bisa merasakan ketika antum kelelahan atau kecapean dalam beraktivitas, nanti jantung akan memompa lebih cepat. Jantung, ya, denyut jantung antum itu akan lebih cepat seperti biasanya, ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Ustaz. Ada yang ribut. Kita akhiri, kita tutup. Udah. 8.40, 8.10, ya? Udah? Ya, subhanallahumma wa bihamdik. Nggak usah keluar dulu, absen dulu sebentar ya. Biar anak tahu yang hadir. Nggak usah keluar dulu. Nyalain kameranya dulu biar anak lihat kameranya nih. Diki, kamera Diki. Yang mana tuh? Nyalain kameranya. Gak usah kemana-mana untuk jam kedua nanti ya. Jangan sampai antum pergi ngantar Umi lah, ngantar Abi lah, ke bank lah. Antum lebih penting ini belajar. Ya, nggak ada alasan lagi. Ummi, cuma aku. Nah, akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.